Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falan Rawe, NIM 45242301, dan teman saya Farhan Gobel dengan NIM 4524230045. Oke, di sini kami akan mensimulasikan tingkat minyak dan gas bumi secara kimiawi dan fisika. Satu, dua, tiga. Bro, kenapa ngapain motor lebih laju dari kita motor so? Padahal secara cc ini motor lebih tinggi dari ngapain motor. Ya, karena kita pakai Pertamax Turbo. Beda so, kita pakai Pertalite sih. Kan sama-sama bensin. Apa DP beda? Jadi begini. Ya, jadi bang nilai. Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja hidup karena adanya energi hasil pembakaran bensin dan gas oksigen dari udara. Bensin juga mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Hidrokarbon penyusun bensin akan menentukan kecepatan waktu pembakaran. Semakin panjang rantai karbon, pembakaran bensin berlangsung semakin cepat, di mana pembakaran bensin yang terlalu cepat akan mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan pada mesin bertekanan tinggi. Pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan terjadinya ketukan pada mesin atau knocking. Suara ketukan mengakibatkan mesin bergetar sangat hebat dan panas sehingga dapat merusak mesin. Suara ketukan dapat dikurangi dengan membuat bensin seefisien mungkin. Ketukan keras ditimbulkan oleh komponen rantai karbon yang lurus dari bensin. Sementara itu, rantai karbon yang bercabang menimbulkan ketukan yang lebih lemah. Ukuran pemeratan pembakaran bensin agar tidak terjadi ketukan digunakan istilah bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar, yaitu N-deptana dan isoktana. Oh, jadi kenapa motor lebih laju itu? Karena mungkin pakai bensin yang cocok dan efisien untuk sedangkan kita memakai bensin yang kurang efisien untuk kita motor. Jadi macam pembakarannya bensin ini sesuai dengan panjang dari hidrokarbon tuh. Bisa lebih panjang dia berarti pembakaran lebih cepat, otomatis kerjanya mesin ini akan lebih terpacu, tapi itu berpotensi menyebabkan knocking yang akan merusak mesin. Oh, tapi ada cara untuk batasi itu dengan cara macam tadi nggak bilang ada penama campuran dengan oktan toh. Itu rantai karbon yang bercabang itu yang menimbulkan ketukan yang lebih lemah. Mungkin begitu. Oh iya, kita paham. Oke. Bagaimana kau? Saya mengerti? Kira-kira kita sudah paham dari apa yang dijelaskan apa? Kita ada ide lan. Ya. Bagaimana kalau terong bikin PPT? Ini kan terus bikin PPT. Bagaimana kalau terong edukasi sama orang lain yang mungkin ada kasus yang sama seperti kita, yang bingung kenapa DP mesin tidak bisa jalan begitu atau bagaimana? Terong edukasi pada orang supaya orang tidak bingung, supaya orang tahu. Mana setuju? Sepakat. Terong upload YouTube Pak? Gas. Oke. Jadi teman-teman begini, hakikat minyak dan gas bumi, aspek fisika, kimia, dan kualitas bahan bakar. Apa itu minyak dan gas bumi? Asal mula organik. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa organisme purba yang terendap dan terurai selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi di kerak bumi. Dan untuk fraksi hidrokarbon, yaitu gas bumi adalah fraksi hidrokarbon ringan yang sering ditemukan bersama minyak bumi dalam reservoir bawah tanah, menandakan asal-usul geologis yang serupa. Kompleksitas hidrokarbonnya, yaitu keduanya merupakan campuran kompleks hidrokarbon, yaitu organik yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen sebagai elemen dasarnya. Adapun komposisi kimia minyak bumi, yaitu minyak bumi adalah cairan hitam yang tidak homogen. Berarti dia tidak hanya memiliki satu sel atom,
Dia terdiri dari berbagai jenis hidrokarbon. Pemahamannya krusial untuk proses pengolahan. Salah satunya parafin atau alkane, hidrokarbon jenuh rantai lurus atau bercabang, CnH2n+2, sangat stabil dan mudah terbakar, menjadikannya komponen vital untuk kualitas bahan bakar seperti bensin dan solar. Naften, sikloalkane, hidrokarbon jenuh berbentuk cincin, memberikan kontribusi pada densitas dan titik didih minyak. Aromatik, hidrokarbon tak jenuh dengan cincin benzena, berkontribusi pada angka oktan bensin, tapi juga bisa menjadi prekursor jelaga jika tidak dikelola dengan baik. Aromatik sering digunakan di bensin. Asphalten, senyawa berat, kompleks, non-hidrokarbon yang mengandung heteroatom sulfurid nitrogen oksigen. Asphalten memengaruhi viskositas, stabilitas, dan kualitas minyak mentah, serta dapat menyebabkan masalah pengendapan selama produksi dan pengolahan. Dan untuk sifat fisik minyak dan gas bumi ada berat jenis, viskositas, dan titik didih volatilitas. Untuk berat jenisnya berkisar antara 0,73 hingga sedikit di atas 1,0. Semakin ringan berat jenis rendah, semakin tinggi kualitas bahan bakar dan nilai ekonomisnya. Minyak ringan umumnya kaya hidrokarbon rantai pendek. Viskositas menentukan ketahanan aliran fluida. Minyak ringan memiliki viskositas rendah, mudah mengalir dan terbakar efisien. Penting untuk mobilitas dan performa mesin. Titik didih dan volatilitas, itu parameter ini mempengaruhi kemampuan minyak untuk menguap dan terbakar pada suhu tertentu. Kualitas ini krusial untuk performa bahan bakar. Misalnya bensin harus mulai menguap untuk starter dingin. Gas bumi, adapun gas bumi, hidrokarbon ringan dan energi tinggi. Gas bumi adalah sumber energi yang sangat efisien dan bersih dengan metana CH4 sebagai komponen utamanya. Metana CH4 merupakan 65-80% dari komposisi gas bumi. Senyawa hidrokarbon paling sederhana dengan satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Berarti ada C dan H4. Kandungan karbon dan hidrogen konsentrasi karbon sekitar 65-80% dan hidrogen Ulang. Tidak nanti potong bagian ini baru karena baca ulang dari gas bumi hidrokarbon itu kan. Ada di fitur potong. Bagaimana? Turun gas dulu nanti karena potong di ini. Login Jo. Nanti mau potong Hubungan komposisi dengan kualitas bahan. Tiap apa nanti masuk potong berhenti. itu. Masih lanjut. Berhenti. Baru mulai ulang. Tiga. Gas bumi atau hidrokarbon ringan dan energi tinggi. Gas bumi adalah sumber energi yang sangat efisien dan bersih dengan metana CH4 sebagai komponen utamanya. Metana CH4 itu merupakan 65-80% bagian dari gas bumi. Senyawa hidrokarbon paling sederhana dengan satu atom karbon dan 4 atom hidrogen CH4. Kedua, kandungan karbon dan hidrogen. Konsentrasi karbon sekitar 65% sampai 80% dan hidrogen 1% sampai 25%, menjadikannya sangat mudah terbakar dan menghasilkan energi besar per unit volume. Volatilitas tinggi, sifatnya yang sangat volatil atau mudah menguap, memastikan pembakaran yang cepat dan lengkap, meminimalkan residu dan bahan bakar bersih. Dibandingkan dengan minyak bumi, pembakaran gas bumi menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dan hampir tidak ada emisi sulfur, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan. Selain metana, gas bumi juga sering mengandung etana, propana, dan butana yang bisa dipisahkan untuk penggunaan lain seperti bahan baku industri petrokimia atau dibiarkan dalam campuran untuk mengaruhi sifat pembakaran. Next. Hubungan komposisi dengan kualitas bahan bakar. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang sangat Oke, lanjutkan. Hubungan komposisi dengan kualitas bahan bakar, di mana dalam komposisi dengan kualitas bahan bakar terbagi tiga. Yang pertama itu kandungan parafin, yang dimana minyak dengan kandungan parafin tinggi menghasilkan bahan bakar dengan pembakaran bersih dan efisiensi tinggi, ideal untuk bensin dan solar. Yang kedua, sulfur nitrogen,
di mana kandungan sulfur dan nitrogen yang rendah sangat penting untuk mengurangi emisi polutan berbahaya saat pembakaran memenuhi standar lingkungan modern. Yang ketiga, viskositas dan berat jenis. Kedua sifat ini secara langsung memengaruhi kemudahan proses penyulingan dan performa bahan bakar akhir, dari efisiensi pompa hingga pembakaran di mesin. Proses fisika dan reservoir dan produksi. Yang pertama itu adalah kesetimbangan tekanan dan suhu, di mana minyak dan gas berada dalam kesetimbangan di reservoir pada tekanan dan suhu tinggi. Tekanan bubble point adalah titik krusial di mana gas terlalu mulai terlepas dari minyak. Yang kedua, pengaruh tekanan dan produksi. Saat sumber diproduksi dan tekanan di reservoir turun, gas mulai terlepas dan memengaruhi viskositas serta aliran fluida, seringkali meningkatkan viskositas dan mengurangi mobilitas minyak. Yang ketiga adalah faktor volume formasi FVF, yang pengertiannya adalah rasio volume minyak pada kondisi reservoir terhadap volume minyak pada kondisi standar, di mana ini krusial untuk menghitung cadangan dan produksi secara akurat. Dampak sifat fisik dan kimia pada pengolahan dan pemanfaatan, di mana sifat fisik dan kimia minyak mentah menentukan kompleksitas dan biaya pengolahannya menjadi produk yang dapat dimanfaatkan, yaitu poin pertama, minyak berat dan asfalten tinggi, di mana minyak mentah jenis ini memerlukan proses pengolahan yang lebih kompleks dan intensif seperti cracking dan hydrotreating yang untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi. Ini juga meningkatkan biaya operasional. Kedua, minyak ringan. Sebaliknya, minyak ringan lebih mudah dan murah untuk disuling menjadi produk bernilai tinggi seperti bensin, diesel dan bahan bakar jet karena komposisinya yang lebih sederhana. Yang ketiga, optimal refining. Pemahaman mendalam tentang sifat kimia dan fisika membantu kilang minyak mengoptimalkan proses refining, memilih katalis yang tepat, dan mengendalikan parameter operasi untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang keempat, penilaian kualitas. Pengetahuan ini juga esensial dalam penilaian kualitas bahan bakar akhir. Memastikan produk memenuhi spesifikasi industri dan kebutuhan konsumen sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Contoh kualitas bahan bakar dari minyak bumi. Yang pertama itu bensin. Hidrokarbon ringan dengan volatilitas tinggi dirancang untuk mudah menguap dan terbakar dalam mesin pembakaran internal. Angka oktan menunjukkan ketahanan terhadap knocking. Yang kedua adalah diesel, hidrokarbon menengah dengan viskositas sedang, pembakarannya lebih lambat dan efisien, ideal untuk mesin diesel. Angka setanah menunjukkan kualitas pembakaran. Yang ketiga, minyak berat, bunker full. Dalam minyak berat mengandung asfalten tinggi. Contoh kualitas bahan bakar dari minyak bumi. Yang pertama adalah bensin, yang dimana hidrokarbon ringan dengan volatilitas tinggi, yang dirancang untuk mudah menguap dan terbakar dalam mesin pembakaran internal, yang memiliki angka oktan menunjukkan ketahanan terhadap knocking. Yang kedua adalah diesel, hidrokarbon menengah dengan viskositas sedang, dan pembakarnya lebih lambat dan efisien, ideal untuk mesin diesel. Untuk angka oktannya adalah setana, yang menunjukkan kualitas pembakaran. Yang ketiga, minyak berat, bunker full, di mana mengandung asfalten tinggi dan memiliki viskositas tinggi. Digunakan terutama untuk bahan bakar kapal besar dan industri berat, seringkali memerlukan pemanasan sebelum dibakar. Kesimpulan dari pentingnya memahami hakikat minyak dan gas bumi. Yang pertama itu adalah kompleksitas hidrokarbon. Minyak dan gas bumi adalah campuran hidrokarbon kompleks, dan pemahaman sifat fisika dan kimia mereka krusial untuk menentukan kualitas bahan bakar. Yang kedua, dari eksplorasi hingga penggunaan, di mana pengetahuan ini sangat penting di setiap tahapan. Yang pertama itu eksplorasi, produksi, pengolahan dan penggunaan bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah inovasi untuk masa depan. Dengan adanya teknologi dan riset berkelanjutan, kualitas bahan bakar dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan dan tantangan lingkungan. Mungkin Baik, jadi dari penjelasan kami berdua, mungkin sudah bisa mewakilkan dari garis besarnya hakikat minyak dan gas bumi.
Adapun kekurangan yang ada dalam setiap penjelasan kami, sekiranya bisa dimaklumi karena kami manusia biasa. Kena boy. Ya, kami masih juga belajar. Sini kami ingin diskusi dan belajar bersama. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau punya pendapat sendiri, silakan tuangkan. Oke, jadi mungkin orang penjelasan masih banyak kekurangan karena orang manusia biasa dan orang juga masih belajar. Jadi saya harap ketika nanti video terupload di YouTube, teman-teman ada yang mengetahui lebih ataupun ada yang ingin membuka ruang diskusi, kami terbuka untuk berdiskusi. Silahkan komen video ini dan kita akan berdiskusi bersama. Salam literasi. Salam.